Halo Mas Ipong, apa kabar nih? Halo guys, Mas Rian, alhamdulillah sehat. Mas Rian gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Gimana kabarnya di sana? Baik-baik aja? Alhamdulillah masih baik-baik saja, masih bisa menghirup udara segar Indonesia. Yes. Aduh, ini sayangnya loh kita nggak bisa jumpa langsung ini Mas. Oh iya. Ya, tapi kan bisa ketemu virtual ini, Mas. Ya. Jadi gini Mas, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Mungkin Mas Ipong kan dulu seorang mahasiswa ya kan? Mungkin tahu mengenai apa sih yang dinamakan MBKM itu, mungkin terus juga dari jenis-jenis MBKM itu apa aja, mungkin ada yang magang atau penelitian atau sebagainya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mas Ipong. Monggo silahkan. Oke. Ini kalau saya sih, kalau secara spesifik itu saya nggak paham. Tapi beberapa dosen itu menjelaskan secara besarnya saja. Jadi MBKM itu semacam program dari Menteri ya, Kemendikbud itu ada salah satu kegiatan yang dapat mengcover beberapa mata kuliah kita. Ya tergantung waktunya sih, ada juga yang 1 semester, tapi tergantung juga macam-macamnya juga yang diikuti. Ada yang magang MBKM magang industri, ada yang MBKM riset. Kalau riset itu biasanya ikut dosen itu. Ada juga yang pertukaran pelajar itu, ada juga yang kampus mengajar. Nah, kebetulan saya ikut yang ini MBKM magang industri. Oh, dulu berarti sempat mengikuti MBKM magang ya Mas, program MBKM magang itu? Ya, itu bukan sempat sih, coba-coba. Oh, coba-coba. Oke. Mungkin bisa dijelaskan kayak cara pendaftarannya atau cara seleksinya begitu Mas Ipong. Mungkin dari teman-teman nanti ada yang tertarik juga, ya kan? Dan mereka belum tahu nih tahapannya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mas Ipong. Monggo silakan. Iya. Jadi sebenarnya dulu itu saya tuh nggak kita di MBKM. Soalnya kan awal-awal itu yang booming itu ada MBKM riset, ada yang kampus mengajar, terus ada juga yang pertukaran pelajar gitu. Saya tuh nggak minat, cuma ikut grupnya aja yang dibentuk oleh dosen. Tapi itu ada seleksinya itu saya nggak minat sebenarnya. Cuma ikut di join grupnya. Nah, kebetulan itu ada salah satu dosen itu membuat postingan dan dia tidak membuat story. Siapa yang mau silakan menghubungi. Dan kebetulan itu di infonya itu, di pamfletnya itu penempatannya itu magang industri di Sumbawa, itu Tambak Udang. Itu mana saya kan penasaran kok jauh. Ternyata dari dicari-cari infonya ternyata nggak ada yang minat. Jadinya saya sendiri juga cari teman yang mau pengen ikut siapa. Ya rasa ini coba-coba ketemu 4 temen lah, itu yang satu kelompok saya itu ada Mas Didit, kebetulan sekarang dia ada di Tambak Sumbawa. Malah ditarik di Tambak Udang ya. Udah kerja berarti untuk Mas Didit ya Mas ya? Iya, kebetulan malah tambaknya dia itu yang tempat kerjanya itu deket bersebelahan dengan tambak yang MBKM saya sama tim. Malah bersebelahan. Iya. Mungkin itu ya gimana Mas Ipong? Ada dari tempat itu alhamdulillah udah nemu passionnya masing-masing. Saya alhamdulillah penempatan di Lombok Timur, ada juga Mbak Uji yang sekarang itu di lab tambak pokoknya. Terus Mbak Cindy di pokoknya di industri tambak lebih ke udang, kebanyakan di udang itu. Mungkin gini Mas Ipong, itu kan berarti di tambak udang kayak seperti Mas Ipong berarti jatuhnya di lapang kan ya kerjanya Mas Ipong ya, betul ya? Iya. Nah mungkin bisa diceritakan dari pas magang dulu nih, kayak ya mungkin terbiasa di kelas ya kan dulu, terbiasa di kelas di ruangan yang ber-AC, terus tiba-tiba begitu terjun ke dunia tambak kayak mungkin
ternyata seru loh di dunia tambak ini. Atau juga mungkin kayak, oh ternyata di tambak itu ya pokoknya Mas Ipung menemukan banyak keseruan lah di tambak. Mungkin bisa diceritakan tentang pengalaman-pengalaman ya Mas Ipung. Monggo silakan. Ya. Oke, jadi kan kebetulan itu saya kan ikut programnya itu tahun 2021. Nah itu kan masih mau pemulihan pandemi lah. Karena apalagi kuliah kan itu kan masih online kan, belum offline kan. Iya. Kan masih sering di rumah, masih males-malesan kuliah online itu sekedar join. Ya jangan ditiru lah. Bang kuota. Ya gimana ya, bang kuota tapi ilmu nggak dapet. Jadi karena program ini kan ya, mumpung ada program ini terjun langsung ke lapangan. Jadinya ya sekalian dapat ilmu ya kan, karena di kuliah juga masih online. Yaitu waktu di sana itu karena hampir 1 tahun lebih itu kan cuma di rumah kok, nggak ada praktek, kuliah cuma teori, itu pun nggak masuk di kepala, keluar masuk lah, bisa ditangkap. Jadinya waktu ikut magang industri itu di salah satu tambak udang ternama di Sumbawa itu nggak langsung diterjunkan ke lapangan. Jadi kita itu ada adaptasinya. Jadi kita nggak langsung dilepas langsung ke lapangan, kaget kan. Soalnya kan semua yang kita berangkat ke sana itu passionnya itu nggak paham tentang udang apalagi pertama. Nah karena kejadian itu sama pihak ada pembimbing dari sana. Kebetulan di situ juga ada alumni dari kelas lah yang menggait dari dokter tadi untuk mengajak mungkin ada mahasiswa yang mau sana. Kebetulan saya sama tim itu mau sana. Nah waktu sana itu kita tidak langsung terjun ke lapangan karena kita tuh ada beberapa program yang perlu kita selesaikan. Nah jadi itu di bulan pertama kita itu pengenalan, kita lebih ke fokuskan ke lab tentang pengecekan ya, kayak pengecekan kimia, fisika, biologi air. Itu hampir 1 bulan kita pengenalan lah, cuma melihat tadi jadi ya kayak teori-teorinya kita kayak mengulas apa yang kita dapat dari perkuliahan kemarin itu kan hampir lupa, jadinya kita asal itu ada tugas terus sama kuliah lah, diterangkan sabunnya ada tugas, terus kita mengerjakan tugas, mengumpulkan presentasi setiap hari. Di bulan berikutnya itu kita udah dipersilakan untuk diberi tanggung jawab tentang pengecekan di lab itu. Jadi kan hari ini pengecekan biologi, besoknya saya fisika, besok lagi saya kimia, putar-putar terus. Ada input data, ada pelaporan, ada pembahasan, ada juga yang revisi data, ada juga yang pengecekan di luar rutinitas itu, seperti itu Man. Oke. Oh ya, untuk teman-teman ini tadi kami lupa perkenalan. Ini Mas Ipung ini narasumber narasumber kami ini dia lulusan program studi ilmu kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Betul ya Mas Ipung ya? Betul. Nah, alhamdulillah. Nah, ini balik lagi ke topik yang tadi Mas Ipung. Berarti menemukan banyak sekali keseruan yaitu di dalam MBKM itu ya Mas Ipung, yang dari tadinya bisa dibilang awam sekali berarti ya. Di udang ini di tambak udang ini dari awam sekali. Tapi ya seiring berjalannya waktu berkat bimbingan teman-teman di tambak juga berarti sekarang sudah paham lah ya Mas Ipung ya. Ya alhamdulillah. Terus mungkin bisa diceritakan itu kan bisa dibilang dari kulturnya berbeda nih Mas Ipung ya kan. Nah, MBKM inilah yang bisa membuat Mas Ipung merantau ke daerah yang bisa dibilang lumayan jauh dari pusat kota Mas Ipung. Mungkin bisa diceritakan juga ke teman-teman sebagai gambaran kalau
teman-teman ini nantinya merantau kuliah jauh dari rumah, kampusnya entah beda provinsi atau bahkan beda pulau, mungkin bisa diceritakan Mas Ipung. Iya sih Mas, sebetulnya itu saya tuh merasa itu tempatnya itu jauh, soalnya kan dari Jawa Timur ke Nusa Tenggara Barat itu. Apalagi itu ujungnya lagi di Pulau Sumbawa itu nyebrang dan Lombok gitu. Saya itu kiranya itu jauh, dan ternyata dari perjalanannya pun juga cukup melelahkan sih. Tapi waktu pulang juga nggak capek, nanti tinggal pulang. Jadi itu untuk lokasi tempatnya itu karena jauh dari mana-mana sih, tapi di dalamnya itu kita di cover mulai akomodasi, tempat tidur, makan, konsumsi, terus kita mandi, terus di situ kalau ada listrik padam itu ada change, terus kalau nggak ada sinyal itu ada fasilitas wifi. Kita kemana-mana kan kita datang dari rumah, terus itu kan kita kan nggak bawa kendaraan, jadinya Iya betul. ya ada kendaraan yang sepeda operasional lah, kendaraan operasional yang di sana diberikan, adalah kalau pengen pakai ya silakan, itu sudah di cover kok, kalau tergantung instansinya. Kebetulan di cover. Terus kalau untuk dari segi kesulitan Mas Ipung, mungkin Mas Ipung selama mengikuti kegiatan MBKM magang ini mengalami kesulitan, mungkin jika ada, mungkin bisa dijelaskan Mas Ipung ke teman-teman kesulitan seperti apa yang Mas Ipung alami dan cara menanganinya itu seperti apa sih gitu Mas Ipung. Monggo silakan Mas Ipung. Untuk kesulitannya itu lebih ke arah persaingan sih. Jadi karena kita belum tahu kerja kan, ya ini kan karena kita praktek langsung kerja kan, jadi itu kita bertransisi pendidikan atau mahasiswa itu menuju kerja, jadinya lebih belajar tentang budaya di dunia kerja, kayak persaingan secara sehat di dunia kerja seperti apa. Tidak lebih ke situ kesulitan. Nah, karena tuntutan itu enaknya itu membuat tim itu semakin solid. Nah, dan tujuan targetnya pun itu semakin baik. Itu sih. Baik Mas Ipung, ini kelihatannya menarik sekali nih untuk teman-teman ya Mas Ipung untuk untuk mengikuti kegiatan magang ini, MBKM magang ini ya. Iya. Ya kalau ini sih mending kalau memang kuotanya banyak sih mending semua ikut, bagus ini kan. Habisnya kan kalau ini dari sudut pandang saya Mas Ipung ya, pertama kita bisa merantau ke daerah orang ya kan, kita bisa tahu kultur budaya di luar lingkungan kita pada umumnya ya kan. Terus yang kedua selain itu dapat ilmu juga ya kan, dan tentunya ilmunya pastinya bermanfaat. Yang ketiga bisa jalan-jalan gratis, begitu Mas Ipung ya? Loh ya, itu tambahan bonusnya. Bisa jalan-jalan. Terus mungkin balik lagi ke topik tambak Mas Ipung. Sebenarnya mungkin dari teman-teman dari khususnya dari kelautan, mungkin nantinya akan ada juga yang misalnya yang ingin mengikuti kegiatan magang atau PKL di tambak. Itu apa aja sih Mas Ipung yang dipelajari? Tadi kan yang dibahas, yang sudah Mas Ipung bahas kayak dari segi kualitas air. Mungkin apalagi sih Mas Ipung yang dipelajari itu yang di bidang tambak? Monggo silakan Mas Ipung. Ya, jadi saya dulu waktu di sana itu pembelajaran itu masih cuma sekilas aja, nggak terlalu bedah semakin detail itu enggak. Jadinya lebih kalau yang mempelajari lebih detail itu di kerjaan di lapangan itu kayak kenapa kita mengejar ini, membuat bahan kimia ini fungsinya buat apa, itu lebih tahu kadar apa gitu. Tapi untuk lapangnya sih itu kan karena
ini lapang itu sangat baik sekali kalau memadukan atau mengkolaborasikan teori dengan juga kan susah sinkron itu kadang di teori seperti ini di lapangnya ternyata enggak kan itu ya. Jadi cuma sekilas aja sih kayak apa ya, kalau dulu saya itu lebih ke main dosis kayak treatment apa yang perlu diberikan kepada udang atau di air, terus lebih ke siapan panen pasien lebih seperti itu sih mas. Terus penanganan dan pencegahan penyakit, terus juga banyaknya penularan penyakit udang itu tapi itu yang bahaya itu aja, tapi cuma hanya sekilas aja karena adanya waktu kejadian. Kalau nggak kejadian ya belajar itu kan mas. Iya betul. Karena kondisi itu ya kita mau nggak mau ya belajar ya itu. Iya. Kalau nggak ketemu ya cuma diceritain aja kan, kita juga nggak tahu seperti itu. Iya betul. Ini berarti menarik sekali nih sebenarnya untuk teman-teman kelautan yang memang ingin mengikuti MBKM ya Mas ya. Terlebih fokusnya di tambak udang. Kelihatannya menarik sekali nih, menarik sekali. Hal apa aja sih Mas Ipung selama Mas Ipung MBKM ini dalam hal ini menangani kasus udang yang sakit? Kan tadi Mas Ipung udah menceritakan nih. Mungkin dari teman-teman juga kayak ada yang excited kayak udang nih kalau sakit perlakuannya harus kita beri apa sih? Penanganannya kayak gimana sih? Kan kalau kayak manusia sakit, ya manusia bisa berbicara, dia ke dokter datang, bisa konsultasi. Nah, kalau kayak udang ini bisa dilihat dari apanya sih Mas Ipung? Mungkin dari pengalaman Mas Ipung selama MBKM, mungkin bisa dijelaskan Mas Ipung. Silakan Mas Ipung. Oh ya, jadi saya melakukan di itu waktu MBKM itu penyakit yang ketemu itu mio. Udangnya itu ibarat apa ya, beberapa sel atau organ dari si udang tadi itu udah mau bisa jadi bisa. Jadinya cuma pencegahan, lebih ke pencegahan. Dan itu udah kejadian, jadinya mau nggak mau bagaimana caranya mengurangi kematiannya, membaca itu. Terus juga biar nggak nular ke kolam yang lain sih. Karena kan sangat apa ya, keluarnya cepat banget. Begitu. Ini menarik sekali sepertinya ini. Saya jadi ingin tahu lebih dalam sebenarnya ini tentang tambak udang ini. Terlebih ya itu yang saya bilang, MBKM ini di satu sisi ilmu didapat, terus kita bisa jalan-jalan juga, bisa mempelajari adat dan budaya yang ada lagi di Indonesia. Banyak sekali manfaatnya. Ini Mas Ipung waktu itu pada saat mendaftar memang langsung ke tambak udang ini Mas Ipung ya? Jadi dulu itu apa ya, kebetulan dari instansinya ini ada kayak informasi itu ditujukan ke beberapa orang di instansi kayak di kampus itu. Nah kebetulan nyangkut di salah satu dosen. Nah, karena nyangkut tadi dibuat story siapa yang mau, karena mungkin letaknya jauh ya, dan mungkin kilasannya kurang menarik banget ya. Soalnya kan instansi kan bukan instansi pemerintah, dan instansi lebih ke perusahaan swasta. Jadinya kurang diminati. Karena kurang diminati itu, tapi Pak ya kan selama untuk PKL atau kan instansi pemerintah. Nah cuma ya kerjaannya ya tuh kayak ini kan beda, kan ada tuntutan, terus ada target yang
namanya perusahaan juga nyari keuntungan kan? Ya, betul. Nah itu ya, tapi kan ya tetap Pak, karena letaknya jauh ya masa kita aja ya sekalian sedikit refreshing toh. Ya mas, ya mas, memang Iya. jadi kebetulan di tempat saya dulu itu belakang tambaknya itu apa ya, ekosistem perairan lautnya itu juga karang itu masih warna-warni banyak, itu masih bagus. Kayak karang-karang itu kayak ikan-ikan itu kadang itu ada gurita, cumi-cumi, kepiting, rajungan besar itu cuma nggak boleh diambil soalnya kan membawa penyakit, ditakutkan membawa penyakit. Tapi ya tetap aja ya namanya pengen sekalian ya, jadinya cuma main-main pasti pantainya aja. Itu Mungkin untuk hari ini itu aja Mas Ipung topik pembicaraannya mengenai seputar MBKM-nya Mas Ipung nih yang dilaksanakan di Tambak Udang yang berlokasi di Sumbawa, betul ya Mas Ipung ya? oh ya Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Mungkin dari Mas Ipung nih ada kata-kata nggak, kata-kata penyemangat nih untuk teman-teman yang mungkin yang sedang berjuang mengerjakan skripsinya atau bahkan yang sedang lagi di masa labil-labilnya nih untuk para teman-teman mahasiswa baru ya kan, atau mereka yang sedang berjuang di pertengahan semester. Mungkin Mas Ipung ada kata-kata penyemangat Mas Ipung, monggo. ya. Kalau saya sih tidak terlalu banyak ya, cuma apa ya, tingkatkan rasa penasaran dan mencoba itu aja. Karena dari rasa penasaran dan mencoba bisa mendapat ilmu yang lebih ya Mas Ipung ya. Iya, bingung dulu baru dapat. Oke Mas Ipung, terima kasih banyak Mas Ipung ya. Mohon maaf sekali mengganggu malamnya, mengganggu waktu istirahatnya Mas Ipung. Semoga bisa berjumpa di lain waktu Mas Ipung ya. Oke, siap. Mudah-mudahan bisa berjumpa secara langsung. Amin. Oke, Nanti Mas kita Ipung. ketemu kalau ada waktu. Siap Mas Ipung, siap. Makasih banyak Mas Ipung ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.